Hah? Lu kan nggak dapet. Gua nggak dapet. Wajar. Tapi lu nggak tahu kan UMR dia di atas pasti 5 di atas juta. 5 juta kan? Iya. Kalau nggak salah lu UMR Madiun kalau nggak salah. UMR Lampung. Yo, balik lagi di Artis Empire masih bersama gua Alex. Gua Ishak. Dan gue Viani. Yoi, balik lagi di podcast Buruh Pabrik. Sekian lama kita nggak bikin video nih. Balik lagi ke episode yang ke 1500 kalau nggak salah yang ya. ke episode 1560. Dan gue balik lagi jadi bintang tamu ya. Dan Iya, balik iya. lagi sama teman lama kita, ya, Konco Lawas yang pernah kita undang juga ya, yang pergi ke Japan. Masih inget nggak? Gini-gini juga dia udah pergi ke Jepang loh cuy. Gini, cuy. Iya. Jepang mulu. Besok gue ke Eropa deh. Nah, Biar diundang lagi kesini. Yoi. Ada berita apa sih yang lagi booming di Indonesia tuh? Ada berita apa? Covid. The most news in country. Anjay. Keren nggak? Gaya lu sekarang udah swag banget ya. Iya, harus Inggris, Bro. Kalau itu harus improve ke depannya gitu loh. Ah, iya, Lu nggak bisa ngomong bahasa bener, Inggris. improve. Iya, tapi lu nggak bisa bahasa Inggris nih. Ya lu harus improve. Gua harus bisa nih gitu. Itu pakai loh. Nice. Ntar lu Nice. kalau lu jalan-jalan keluar, Ah. terus lu nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Ah. Pakai apa? Google Translate gitu. Jowo. Hah? Jowo. Jowo. Iya. Jowo. Berarti Ah. yang masukan gue yang di episode sebelumnya itu masa kayak Iya. improve. Iyalah, Buruh improve. harus improve. Improve. Kita tuh Nice. tergantung diri sendiri sih. Iya. Iya enggak? Harus improve sih harusnya. Kalau lu pengen berkembang biak, itu kan harus improve. Nanti dulu. Kenapa berkembang biak kok? Ayam. Dikira binatang lu kembang biak. Anjay. Enggak, gua gua ngeliat di IG ini kayaknya lagi rame banget sih nih berita-berita yang menurut gua nggak penting banget gitu loh. Ya anjay sih itu yang anjay Iya. itu. Enggak, gua nggak tahu tuh, gua nggak ngikutin berita itu. Emang kayak gimana sih beritanya itu? Ya, gua juga nggak tahu tiba-tiba viral aja anjay. Jadi kalau Anjay. yang gua tahu itu ada salah satu YouTuber, dia bikin konten gitu yang dia menyebutkan kalau kata anjay itu ya termasuk kata yang kayak bukan dilarang apa ya, kayak berpengaruh buruk untuk apalagi generasi muda, anak-anak kecil kayak gitu. Si kata-kata anjay ini, dan itu tuh bikin viral. Nah. Itu yang gua tahu. Tapi sampai akhirnya kemarin tuh beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu si yang bikin kontennya itu klarifikasi sih, minta maaf. Itu sih yang gue tahu, tapi gue nggak ngikutin detailnya. Gue cuma baca highlight. Iya, yang gua tanya tuh kenapa kok dia tuh bisa-bisanya membahas anjay? Apa yang dipermasalahan dari kata anjay? Coba kalau lu mau tahu lebih detail diundang aja dianya ke podcast kalian gitu. Gue nggak tahu bro. Dia bukan style tongkrongan kita, Bro. Oh iya beda. Kurang asik cuy. Iya. Kenapa kata anjay aja dipermasalahkan? Ya menurut coy? lu kalau itu kalau pendapat lu nih, itu kata yang salah nggak sih? Enggak lah cuy, itu termasuk kata yang positif sih menurut gua, nggak terlalu negatif kan, konotasinya masih terbilang baik lah ya. Tergantung sih ya, kalau menurut gue tergantung pembawaan kita ngomong anjay itu seperti apa, dan ya memang bukan mengarah ke Iya. Contohnya kalau yang juga. ke arah negatif tuh kayak gimana kalau anjay itu? Kalau kenapa gue bilang itu positif kan kayak lu misalnya lu potong rambut anjay lu cakepan nih kan, termasuk ke konotasi yang agak positif kan dia. Mungkin Nggak terlalu- negatifnya ini kali apa, konotasi nada. Jadi gini, anjay. Oh, itu negatif gitu. Oh anjay lo. Nah, mungkin negatif. Kalau dari Anjay lo. enggak sih. Kalau dari notasi nada ke gimana sih, gue ngejelasinnya agak susah. Konotasi nada. Enggak, kalau dia mempermasalahkan kata anjay, Nah. kalau dia nadanya agak keras, itu berpengaruh negatif gitu ya. Nah, gimana kalau Len lu ganteng banget sih lu. Nah, itu juga kan nadanya keras, tetap aja Iya. kan positif kan? Positif. Ya? Tetep kan? Ya sekarang begini, anjay itu kata apa? Hewan kan bukan. Bukan. Nah, kata kasar Bukan. bukan. Ya makanya gue juga Iya. nggak tahu apa dasarnya si YouTuber itu tuh ngomong kayak gitu. Iya. Ya pokoknya sampai seviral itu tuh apa, gue juga nggak paham. Cuman yang gue tahu beritanya sih kayak gitu. Dan tapi akhirnya juga dia minta maaf kok, katanya sih. Apa yang Yang gue denger beritanya tuh dia minta maaf atas konten dia itu. Ya mungkin biar lebih detail, bener kata gue tadi.
Lu undang aja di podcast kalian. Ngapain? Paling juga mentok-mentoknya pansos. Itu kan siapa tahu subscriber naik cuy. Iya, kan sekarang tuh lu gampang lu mau terkenal. Ya pansos aja, lu Iya. bikin yang apa yang viral, naik lu. Ya kan? Boleh. Iya. Iya harus Gila udah naik ya kan? Follower lu udah 100.000 wah, udah 1 M lah. Udah lu Ciduk. bikin giveaway. Tapi kan dia jadi viral ya. Nya? Iya, lagi Kalau enggak, viral. kalau enggak kita gimana ngebuat kita ngikutin cara dia. Gimana kalau kita ngebuat kata buruh public hits jadi Apa? yang negatif? Negatif. Sebelum mau viral, lu dibeli juga Iya. sama supaya sendiri. Kan gini. Waduh. Kita berdua, buruh pabrik ribuan. Iya. Lu mau? Itu kan kalau dia kan kata anjay. Kalau kita buruh hit itu Iya. kita buat kayak gitu gimana nih? Ntar habis itu lu serikat-serikat pada datang. Wah, Datang kan, maksud apa? Iya. Gila-gilakan buruh. Ya asal siap mental aja bro. Kalau siap sih gue dukung. Jangan viral dengan cara pintas. Ya. Ya nggak ada yang instan. Iya. Ya. Lagian juga Yang sehat-sehat aja lah. iya, lagian juga ngapain gitu bikin viral cuma pengen pansos. Iya. Tapi pengen subscriber naik kan? Ya pengen nanti. Kita mah pengen juga dengan cara kita sendiri Iya. gitu, tanpa pansos-pansos klub. Bagus. Iya. Ya Gua nggak? suka kayaknya. Iyalah. Keren. Kita sih keren. nggak mau buat kayak gitu. Cuman kedepannya kita mau buat prank tutorial digerebek ya ini. Ya, prank kita juga bikin prank. Prank ke polsek, prank ke PT gitu kan, sebagai pemadam kebakaran. Nah, kita ke prank gitu. Jadi kan kalau di pabrik itu kan ada tombol buat sirine buat Nah, ngasih tahu itu. Kita prank. bikin video kita pencet. Tahu ini, baru keluar tuh karyawan kita semprot karyawannya. Ya udahlah, gak usah ngomong-ngomongin soal-soal yang kayak gitu sih. Kalau ngomong-ngomongin yang lagi rame, yang lagi hit nih, di pabrik buruh nih lagi rame soal BLT. Oh iya ini. Yang lagi berseri-seri untuk para buruh. Iya, Yang lagi pada senyum-senyum manja. ada yang pro, ada yang kontra, ada Iya. yang bilang katanya bantuan itu nggak tepat sasaran. Iya. Ada yang bilang juga hoax, nggak benar-benar nyampe karena ada Ya, yang merasakan tapi dapat, kalau enggak. bilang ada yang bilang hoax, kalau nggak hoax sih, kan ada bukti. Iya. Yoi. Tapi karena sebagian beberapa perusahaan ada yang dia mungkin belum nerima atau gimana gitu ya. Ya. Jadi bilangnya ini mah hoax Hoax, gitu. ya. Nggak dapat, padahal sebagian besar perusahaan ada yang udah dapat gitu. Iya sih. Sebagian besar karyawan ada yang udah dapat juga gitu. Jadi pro dan kontra lah. Pro dan kontra. Sebenarnya yang dapat itu pakai harus syaratnya itu apa sih? Ya kalau gue yang tahu sih, yang utama ya dia terdaftar di BPJS. Itu yang pertama. Ketenagakerjaan ya? Iya, itu yang pertama. Syarat Ya. yang kedua untuk gajinya itu nggak lebih dari 5 juta. 5 juta. Ya, kenapa? Nah, kayak yang kedua ini nih gitu loh. Kenapa kok di bawah 5 juta? Gitu loh. Ya mungkin ya setahu gua kan karena sekarang UMR itu sebenarnya udah di atas 4 juta ya rata-rata ya UMR di Kabupaten Bekasi terutama udah di atas 4 juta. Tapi gua nggak paham sih pertimbangan dari pemerintah apa kenapa di bawah 5 juta gitu. Cuman juga kan ada yang mempertanyakan nih kayak sebagian besar teman-teman gua di pabrik lah gitu. Ada yang mempertanyakan ini di bawah 5 juta itu apakah dari gaji pokok yang hanya gaji pokok regional atau sudah gaji secara keseluruhan. Kasarnya kalau misalnya gaji utamanya gaji pokoknya 4.500.000 tapi kan belum termasuk tunjangan dan Tunjangan lain-lain, dan harusnya lain-lain dia dapat dong. Ya. Tapi kalau sudah include dengan tunjangan terus uang segala macem di atas 5 juta, nah itu dipertanyakan apakah dapat atau enggak. Nah, itulah yang jadi pro dan kontra dan belum ada kejelasan dari Dinas Ketenagakerjaan juga gitu. Setahu gue sih udah ada yang nerima juga ya, udah ada yang dapet. Iya. Di teman-teman gue juga udah ada yang dapet. Iya, udah ada bukti nyatanya gitu loh. Iya, memang udah ada bukti Nah, nyatanya. iya. Tapi gue dengar ada kayak dari satu pabrik nih, belum dari semua karyawannya tuh dapat. Iya, ada. Jadi kayak ada. misalkan kita satu pabrik nih, Ya. gue udah dapat tapi lu Belum. belum Nah, gitu. itu Padahal gaji ada. kita sama. Ya, padahal Nah, GP sama. Nah iya, itu yang nggak tahu alasannya apa dan Ya. kenapa faktornya apa, itu yang belum diketahui. Gitu. Kalau dari lu sendiri udah dapet apa belum? Kalau gue belum. Belum dapet. Nah itu yang tadi salah satu pertanyaan gue.
dasarnya apa? Apakah dari gaji pokok atau gaji secara keseluruhan? Lu nggak mau nanya gua dapet apa enggak? Enggak, udah tahu jawabannya. Ya udah tahu gue jawabannya juga. Berseri-seri mukanya lah. Seri-seri. Udah tahu jawabannya. Gua Nggak nggak. usah. Semuanya semeringnya. Persyaratannya kan harus di bawah 5 juta. Iya. Kebetulan kan gaji gua di atas 15 juta jadi gua nggak dapet. Coy. Iya. Oh iya. 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 Oke, Bos. Siap, Bos. Siap. Nggak, dari gua sendiri. Tapi lu dapat kan? Gua dapet. Dapat kan? Iya. Nah, itu gaji pokok lu di bawah 5 juta? Ya ketahuan kan gaji gua seberapa. Iya. Iya sih. Kenapa harus di bawah 5 juta gitu loh ya kan. Sedangkan setiap buruh itu kan kita kan iuran BPJS ini setiap bulan kan dipotong buat bayar BPJS. Mungkin Kenapa nggak yang dapat ya yang terdaftar di BPJS? mungkin ya. Mungkin. Kalau yang terdaftar di BPJS itu dapat, Hmm. manajer dapat kan dia gajinya udah gede, Iya, coy. mungkin itu. Ya bisa aja. Mungkin dari pemerintah standar ke standarnya tuh ya di bawah 5 juta. Ya, mungkin yang di atas 5 juta itu sudah dianggap mampu. Dia nggak mampu. Karena iya, secara misalkan di atas supervisor lah atau manajer gitu kan gaji udah di atas Iya. 5 juta. Ya otomatis ya dia sudah dianggap mampu dan Ya, kalau menurutku belum tentu di gaji bisa 5 juta, di atas 6 juta atau juta. Belum si tentu A. mampu. Si Alen cuy. Iya. Si Alen Belum gajinya belum kalau bilang makanya belum. itu curhat, itu tuh curhat. UMR si Alen gue nggak dapat loh ya. Hah? Lu kan nggak dapat. Gua nggak dapat. Wajar. Tapi Tapi ya, nggak tahu kan UMR dia di atas pasti 5 di atas juta. 5 juta kan? Iya. Kalau nggak salah lu UMR Madiun kalau nggak salah. Gua mer Lampung. Lampung kan? 7 juta. Berapa 7 juta? 7 juta nol hilang 1. 700. Ada UMR Klaten gitu lah. Ya iya sih, maksudnya kalau misalkan mungkin pemerintah nganggap di atas 5 juta itu sudah dianggap mampu. Ya, kalau Jadi menurut gua sih, tidak perlu dapat bantuan lagi. Enggak semuanya orang di atas 5 juta itu udah apa namanya mampu enak-enak gitu lah. Menurut gua enggak. Ya. Pasti ada satu cicilan. Itu pasti ada ya kan? Ya salah lu, cuma nyicil ya. Iya, lu nyicil. Nih, gua Harusnya kalau lu nyicil lu udah tahu hitung-hitungan dengan gaji Iya, lu dong, jangan maksain. enggak sekarang begini. Gaji 5 juta mau nyicil mobil, nyusahin adanya. Iya, enggak bisa lah gaji 5 juta nyicil mobil, udah buat nyicil mobil. Iya. Kayak gini. Ya banyak tau yang kayak gitu. Kayak gini, ya kan? Setiap orang tuh pasti punya cicilan ya kan? Nah, harusnya yang dapat tuh mungkin di apa namanya? Di standarisasi dari jabatan. Itu mungkin, itu bisa. Harusnya enggak dari GP kalau menurut gua. Misal yang di atas supervisor atau manager itu enggak dapat. Tapi di bawah supervisor atau itu dapat. Iya, kalau Menurut di gua sih gitu harusnya. di pabrik gua tuh di atas leader itu udah nggak dapet, yang di bawah leader di bawah leader itu dapet dia. Tapi kalau standarisasinya seperti itu susah juga sih menurut gue ya. Soalnya kan iuran BPJS manager, supervisor sama operator kan beda. Iya. Tapi maksud gue Masa gini. tahu dari situ, oh ini lo yang jatah dapat tuh yang iuran segini sebulan tuh dapat. Yang Kan- jatah iuran ada di atas ini nggak dapat. Ya kalau maksud gue kalau standarnya ditetapkannya supervisor ke atas dari jabatan ya. Ya. Karena bisa aja contoh misalnya kita sama-sama staff. Heeh. Ya kan lu masih staff, gue Ya. juga masih staff dong. Heeh. Belum supervisor. Tapi gaji kita udah beda nih. Heeh. Nah, itu kan nggak bisa distandarisasi sama. Hmm. Bisa jadi ada di suatu perusahaan yang dia sudah jabatannya supervisor tapi gajinya masih di bawah 5 juta. Gimana itu? Ya itu PT-nya miskin berarti. Iya emang bener, nggak semua Nggak bisa, nggak kalau kata semua gua. supervisor di pabrik itu gajinya sama. Iya, nggak di atas 5 juta gitu. Iya, itu PT miskin itu. Gimana supervisor tuh gajinya tinggi, Bro. Udah kelas supervisor tuh.